Sementara itu kasus meninggal dunia juga bertambah 120 orang, sehingga total kasus meninggal dunia ada 8.456 kasus. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian, sebelum kita memulai acara, kami selaku panitia mengingatkan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan bahwa selama berlangsungnya acara, diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk mematikan mikrofon agar acara berlangsung dengan baik dan hikmat. Terima kasih. Selamat datang pada acara penyerahan tanda keahlian psikiatri daring atau Online Psychiatry Certification dan perkenalan peserta didik baru yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 17 Juni 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Nabilah Aulia Hasanuddin yang akan memandu acara pagi hari ini. Sirih berlipat, sirih pinang. Sirih dari Pulau Sumatera, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Aldi Safrudin Rambe, spesialis saraf konsultan, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara, Direktur Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, Direktur Rumah Sakit Umum Haji Medan, Direktur Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 2 Medan, para guru besar, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan, Ketua PDSKJI Cabang Sumatera Utara, Ketua Departemen dan Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Ketua TKP PPDS FK-USU, seluruh staf pengajar program studi psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat bergabung di majelis yang berbahagia ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana syafaatnya akan kita harapkan pada yaumil akhir kelak. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama melantunkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kelancaran acara kita pagi ini. Pembacaan doa akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Rio Kadafi. Kepada Dr. Muhammad Rio Kadafi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sejawat dan hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar.
Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing dan izinkan saya memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini, Kamis 17 Juni 2021, kami hendak menyelenggarakan acara penyerahan tanda spesialis psikiatri dan perkenalan PPDS psikiatri yang baru secara daring. Dengan memohon ridha dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua sebagai nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa barakah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Terima kasih ya Allah, syukur alhamdulillah. Dalam situasi apapun, tidak akan mengurangi rasa syukur kami dengan semua nikmat yang Kau berikan. Dalam suasana pandemi ini, abang dan kakak kami telah berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi seorang psikiater. Ini semua kami yakini hanya karena atas rahmat dan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Tumbuhkanlah pada kami inovasi dan kerja tim yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna menghantarkan teman psikiatri FKUSU kami tercinta menjadi lebih baik. Berikanlah kemudahan dalam segala urusan kepada kakak dan abang kami dalam menempuh kehidupan sebagai spesialis nantinya. Berikan juga pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kami sadar bahwa ini adalah awal banyak tantangan yang harus kami lalui ke depannya, lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini. Bantulah kami melalui semua ini, karena hanya kepadamu lah ya Allah tempat sebaik-baiknya untuk bersandar. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lingkungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami mohon ampunan dan pertolongan. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan himne psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara oleh Paduan Suara Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.
Para hadirin yang kami muliakan, selanjutnya masuklah kita pada pembacaan kurikulum vitae oleh Sekretaris Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara kepada Dr. Muhammad Surya Husada, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa, dipersilahkan. Kurikulum vitae Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang baru, alumni dari Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pertama, Dr. Yosefa Hotnauli, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 8 Maret 1987. Orang tua, ayah Jompa Sitompul, Esos MSI, Ibu Rosinta Hutasoid, AMD Cap. Suami, Dr. Yoki Andre Siahaan. Anak, Yohan Gwinjoro Maruli Siahaan, Yovanka Andrea Zianauli Siahaan, Yon Marco Zain Fatih Siahaan. Riwayat pendidikan, SD Negeri 28 Pekanbaru, SMP Negeri 21 Pekanbaru, SMA Negeri 4 Pekanbaru, S1 Universitas Metodis Indonesia, Medan, Magister Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pekerjaan, riwayat pekerjaan, dokter klinik perusahaan PT Riau Andalan Pulp Paper, Pangkalan Kerinci Riau. Publikasi terindeks Scopus, The Correlation Between the Indonesian Version of Montreal Cognitive Assessment and Homocysteine Levels in Bateknis Male with Schizophrenia in Professor Dr. Amir Eldram Psychiatric Hospital Medan. Psychotic disorder due to the use of marijuana, dextromethorphan, and caffeine, a case report and review of the literature. Telah dilakukan ujian National Board Examination pada tanggal 29 Januari 2020. Dr. Yosefa Hotnauli, Magister Kedokteran, sejak saat ini telah berhak menyandang gelar Spesialis Kedokteran Jiwa di belakang namanya. Dua, Dr. Rudi Yusuf, tempat tanggal lahir Medan 30 Mei 1983. Orang tua, ayah, almarhum Dr. Andes Sabin Girsang, Ibu Ninta Herawati Munte. Istri Dr. Sri Dianta Ulina Bru Ginting. Anak Adriela Matea Arianta Girsang. Darren Elliot Arianta Girsang. Riwayat pendidikan, SD Metodis 1 Medan, SMP Kalam Kudus Medan, SMA Kalam Kudus Medan, Universitas Islam Sumatera Utara Medan, Magister Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Riwayat pekerjaan, Dokter PTT di Puskesmas Mandrehe, Kabupaten Nias. Dokter umum di Puskesmas Rawat Inap Lolovitu Moy, Kabupaten Nias Barat. Publikasi terindeks Scopus, Factors related to anxiety among drinkers in Lapotua. Telah dilakukan ujian National Board Examination pada tanggal 21 Januari 2020. Dr. Rudi Yusuf, Magister Kedokteran, sejak saat ini telah berhak menyandang gelar Spesialis Kedokteran Jiwa di belakang namanya. 3. Dr. Ariwan Selian, tempat tanggal lahir Kuta Cane, 8 Maret 1991. Orang tua, ayah Aminullah, Ibu Rasmi. Istri Dr. Elza Mutia Sakila, anak Syauki Sulaiman Ariza Selian. Riwayat pendidikan, SD 1 Pulonas, Madrasah Sanawiyah PPR Raudatul Hasanah, Madrasah Aliyah PPR Raudatul Hasanah. S1 dari Universitas Islam Sumatera Utara, Magister Kedokteran Klinik dari FK USU Medan. Riwayat pekerjaan, dokter intensif Kabupaten Damasraya, Rumah Sakit Umum Daerah Damasraya.
Publikasi terindeks Scopus. Factors related to the depression score in the elderly at the social service of the Dharma Asri Binjai Nursing Home. Telah dilakukan ujian National Board Examination pada tanggal 25 Agustus 2020. Dr. Ari Wanselian, Magister Kedokteran, sejak saat ini telah berhak menyandang gelar spesialis kedokteran jiwa di belakang namanya. 4. Dr. Julius Martin Siagian. Tempat tanggal lahir, Padang Sidempuan, 5 Juli 1984. Orang tua, ayah, Insinyur Relus Siagian, ibu Erna Kamisah, guru silain. Istri, Dr. Yosi Sriwulan, guru Panjaitan. Anak, Miguel Jesaya Junicara Siagian, FDO Manuel Josiro Siagian, Manuela Judith Yayoikosi Siagian. Riwayat pendidikan, SD Santo Yosep 1 Medan, SMP Santo Thomas 1 Medan, SMU Santo Thomas 1 Medan, S1 dari Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia Medan, Magister Kedokteran Klinik FKUSU Medan. Riwayat pekerjaan, dokter di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan, dokter PTT di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Publikasi terindeks Scopus. Serum interleukin 2 levels in untreated and treated in the Batak tribe patient with schizophrenia. Telah dilakukan ujian National Board Examination pada tanggal 25 Agustus 2020. Dr. Julius Martin Siagian, Magister Kedokteran, sejak saat ini berhak menyandang gelar spesialis kedokteran jiwa di belakang namanya. 5. Dr. Sri Andriani. Tempat tanggal lahir, Medan, 29 September 1986. Orang tua, ayah M. Arifin, ibu Rosni Guru Harahap. Suami, Muhammad Ali. Riwayat pendidikan, SD Negeri 060955 Medan, SMP PGRI 3 Medan, SMA Dharma Wangsa Medan, S1 dari FK Universitas Islam Sumatera Utara, S2 Magister Kedokteran Klinik dari FKUSU. Riwayat pekerjaan, dokter umum di Puskesmas Muara Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu, dokter umum di Rumah Sakit Helvetia Medan. Publikasi terindeks Scopus, Factors related to anxiety score in diabetic mellitus outpatient at the Universitas Sumatera Utara Hospital. Telah dilakukan ujian National Board Examination pada tanggal 24 September 2020. Dr. Sri Andriani, Magister Kedokteran, sejak saat ini telah berhak menyandang gelar spesialis kedokteran jiwa di belakang namanya. 6. Dr. Risni Nanda. Tempat tanggal lahir Padang, 11 Agustus 1983. Orang tua, ayah Haji Risman Yusuf, ibu Hajah Rosni. Suami, Ade Pratama, SSTP MM. Anak, Ciara Askadina Fakhrun Nisa. Riwayat pendidikan, SD Adabiah 3 Padang, SMP Diniyah Putri Padang Panjang, SMU Negeri 3 Padang, S1 dari Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah Padang, Magister Kedokteran Klinik FKUSU Medan. Riwayat pekerjaan, dokter PNS Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman. Publikasi terindeks Scopus. The difference in negative scale score measure with positive and negative syndrome scale in schizophrenic male patient treated with risperidone in addition to vitamin A and treated with risperidone alone at Profesor Dr. M. Eldram Mental Hospital Medan. Telah dilakukan ujian National Board Examination pada tanggal 24 September 2020. Dr. Risni Nanda, Magister Kedokteran, sejak saat ini berhak menyandang gelar spesialis kedokteran jiwa di belakang namanya. 7. Dr. Huzaifah. Tempat tanggal lahir Bangko, 7 Juni 1983. Orang tua, ayah Haji Burhanuddin, ibu Hajah Dahlia. Suami, Diki Berti Latu Parisa, SSI MM. Anak, Akila Nadiza Putri. Riwayat pendidikan, SD Negeri 187 Bangko, SMP Negeri 1 Bangko, SMA Negeri 1 Bangko. S1
dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Program Magister Kedokteran Klinik dari FKUSU Medan. Riwayat pekerjaan, Dokter Honorer RSD Kolonel Abunjani Bangko, Dokter PTT Puskesmas Rantau Limau, Manis, Kabupaten Merangin Jambi, PNS Rumah Sakit Daerah Kolonel Abunjani Bangko. Publikasi terindeks Scopus, Factors Associated with Depression Scale in People with Chronic Obstructive Pulmonary Disease at the North Sumatera University Hospital. Telah dilakukan ujian nasional board examination pada tanggal 16 Maret 2021. Dr. Huzaifah, Magister Kedokteran, sejak saat ini telah berhak menyandang gelar spesialis kedokteran jiwa di belakang namanya. Delapan, Dr. Bayu Aritama. Tanggal lahir Medan 6 Juli 1988. Orang tua ayah Insinyur Budi Arianto MM, Ibu Mulyati, istri Dr. Raisa Aulia Wijaya, anak Kavi Delano Aryatama, Kavia Rakila Aryatama. Riwayat pendidikan, SD swasta Pertiwi, SLTP Negeri 1 Pekanbaru, SMA Negeri 1 Medan. S1 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, S2 Magister Kedokteran Klinik dari FKUSU Medan. Riwayat pekerjaan, Dokter Rumah Sakit Imelda, Dokter di PT Riau Andalan Pulp and Paper, Dokter di PT Toba Pulp Lestari, dan Rumah Sakit Glory Hotrona Medistra. Publikasi terindeks Scopus, Relationship between Internet Gaming Disorder with Depressive Syndrome and Dopamine Transporter Condition in Online Games Player. Telah dilakukan ujian National Board Examination pada tanggal 16 Maret 2021. Dr. Bayu Aryatama, Magister Kedokteran, sejak saat ini telah berhak menyandang gelar spesialis kedokteran jiwa di belakang namanya. Serta program pendidikan dokter spesialis di program studi psikiatri FKUSU yang baru. Pertama, Dr. David Adrian Gultom, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 25 April 1995. Alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Dua, Dr. Nabilah Aulia Hasanuddin, tempat tanggal lahir Bekasi, 7 September 1955. Alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tiga, Rizka Andriani, tempat tanggal lahir Sungai Dareh, 26 Juni 1990. Alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah, Padang. Terima kasih. Kata sambutan oleh Ketua Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara kepada Dr. Elmeida Effendi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara beserta jajarannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Direktur BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Dr. M. Ildrem, Direktur Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan, Direktur Rumah Sakit Umum Haji Medan, Direktur Rumah Sakit Bayangkara Medan, para guru besar, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang Sumatera Utara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan, Ketua Departemen dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Ketua TKP PPDS
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Bapak, Ibu, serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menghadiri penyerahan tanda keahlian psikiatri dan perkenalan peserta program pendidikan dokter spesialis psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang baru. Terima kasih pada Bapak, Ibu, serta seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Tanggal 28-29 Januari 2020, 24, 25, dan 26 September 2020, dan 16 Maret 2021 telah dilakukan ujian nasional atau National Board Examination oleh tim penguji ujian nasional dari Kolegium Psikiatri di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara yang telah meluluskan sebagai dokter spesialis kedokter jiwa nama-nama berikut ini. Dr. Yosefa Hotnauli MCAT SPKJ sebagai alumni ke-117 dengan nilai 86,40. Dr. Rudi Yusuf MCAT SPKJ sebagai alumni ke-118 dengan nilai 84,3. Dr. Ariwan Selian MCAT SPKJ sebagai alumni ke-119 dengan nilai 77,5. Dr. Julius Martin Siagian MCAT SPKJ sebagai alumni ke-120 dengan nilai 80,47. Dr. Sri Andriani MCAT SPKJ sebagai alumni ke-121 dengan nilai 86,6. Dr. Risni Nanda MCAT SPKJ sebagai alumni ke-122 dengan nilai 82. Dr. Huzaifah MCAT SPKJ sebagai alumni ke-123 dengan nilai 83,2. Dr. Bayu Aryatama MCAT SPKJ sebagai alumni ke-124 dengan nilai 86,58. Kami seluruh staf pengajar program studi psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara mengucapkan selamat atas keberhasilan teman sejawat sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa yang baru. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh di masa pendidikan dapat dimanfaatkan di masyarakat secara optimal. Kami percaya dengan disiplin, kerjasama, dan dedikasi yang telah Anda perlihatkan dalam masa pendidikan bisa menjadi bekal Anda untuk dapat menjalani kehidupan sebagai psikiater. Adapun harapan kami setelah Anda menyandang gelar spesialis kedokteran jiwa, Anda tetap mampu menjaga nama baik alma mater, menambah ilmu, dan tetap berkarya dalam pertemuan nasional maupun internasional yang tentunya hal ini akan tambah mengharumkan nama alma mater kita. Program studi psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara merupakan prodi yang telah terakreditasi sejak tahun 2011 dengan nilai akreditasi A dan kemudian reakreditasi oleh LAMPTKes tahun 2017 dengan nilai A juga. Kami tetap berharap program studi psikiatri FKUSU tetap semakin jaya dan maju ke depannya. Pada kesempatan ini saya berterima kasih pada seluruh staf pengajar prodi Psikiatri FKUSU yang di sela-sela pada aktivitasnya masih selalu berusaha meningkatkan diri melalui pendidikan, pelatihan di dalam maupun di luar negeri, dan pengabdian masyarakat. Berkat dukungan dan kerjasama kita bisa mencapai hasil yang optimal. Selamat juga kami ucapkan kepada orang tua, suami, istri, anak-anak, dan keluarga dari ke-8 dokter spesialis kedokteran jiwa yang baru dilantik atas pengorbanan, kesabaran, dorongannya, sehingga teman sejawat berhasil meraih apa yang mereka harapkan. Terima kasih juga pada pimpinan dan seluruh staf Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, BLUD, Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. M. Ilder Medan, Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, RSUP Haji Adam Malik, RSUD Dr. Pirngadi Medan, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan, Rumah Sakit Umum Haji, RSUD Rantau Prapa, dan RSUD Deli Serdang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas pendidikan sehingga proses belajar mengajar ini terlaksana dengan baik. Semoga hubungan dan kerjasama ini dapat kita tingkatkan lagi di masa yang akan datang. Masa pandemi, tetaplah semangat. Jalankan prokes, jangan malu-malu. Selamat bertugas teman sejawat, doa kami Anda sukses selalu. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuki sesi penyerahan plakat oleh Ketua Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara kepada dokter spesialis kedokteran jiwa yang baru. Dr. Yosefa Hotnauli, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa sebagai alumni ke-117. Dr. Rudi Yusuf, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa sebagai alumni ke-118. Dr. Ariwan Selian, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa sebagai alumni ke-119.
Dr. Julius Martin Siagian, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, sebagai alumni ke-120. Dr. Sri Andriani, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, sebagai alumni ke-121. Dr. Rismi Nanda, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, sebagai alumni ke-122. Dr. Huzaifah, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, sebagai alumni ke-123. Dr. Bayu Aryatama, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, sebagai alumni ke-124. Berikutnya, marilah kita dengarkan Mars Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara oleh Paduan Suara Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Berikutnya, kata sambutan oleh Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Cabang Sumatera Utara. Kepada Dr. Muhammad Surya Husada, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, serta seluruh jajaran dekanat yang hadir, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Direktur Utama Rumah Sakit USU Medan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan, Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. M. Ildrem Medan, Direktur Rumah Sakit Haji Medan, Direktur Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan, Ketua IDI Wilayah Sumut, para guru besar, Ketua dan Sekretaris TKP PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Ketua Departemen dan Ketua Program Studi di lingkungan FKUSU, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat menghadiri bersama-sama acara penyerahan tanda keahlian psikiatri kepada 8 orang alumni baru dari program studi psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Acara ini merupakan yang kesekian kalinya diselenggarakan secara daring atau online, oleh karena kita pada saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Izinkanlah saya mewakili PDSKJI cabang Sumatera Utara mengucapkan selamat kepada para spesialis kedokteran jiwa yang baru, alumni dari program studi psikiatri FKUSU, Dr. Yosefa Hotnauli, Dr. Rudi Yusuf, Dr. Ariwan Selian, Dr. Julius Martin Siagian, Dr. Sri Andriani, Dr. Risni Nanda, Dr. Huzaifah, dan Dr. Bayu Aryatama. Saya ucapkan selamat juga kepada pasangan, suami ataupun istri dari para alumni dan pada seluruh keluarga besar dari para breveters. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia cabang Sumatera Utara saat ini beranggotakan 63 orang yang harus bertugas melayani kesehatan jiwa di Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini masih hanya ada bertugas di 15 kabupaten kota dari keseluruhan 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi masih lebih banyak yang masih belum ada tenaga spesialis kedokteran jiwa atau psikiater yang tetap. Tentu ini masih menjadi suatu tantangan bagi kita semua. Kemudian juga jumlah penduduk Sumatera Utara saat ini adalah 14,8 juta jiwa. Kemudian dengan rasio perbandingan itu adalah 1:16.000 antara satu dokter spesialis dengan penduduk. Jadi saat ini dengan jumlah yang tadi itu rasio perbandingan masih 1:223.000 orang. Jadi memang masih jauh dari kata ideal. Ya, tapi setidaknya dengan tambahan tenaga-tenaga psikiater yang baru ini nantinya akan bisa membantu memenuhi kebutuhan tenaga psikiater yang bertugas di kabupaten pun daerah. Ya. Khusus di Sumatera Utara, dari 8 orang alumni yang baru ini, 3 orang yang itu diantaranya Dr. Rudi Yusuf, kemudian Dr. Julius, dan Dr. Bayu, ini nantinya akan bertugas di Provinsi Sumatera Utara dan akan bergabung dengan PDSKJI cabang Sumatera Utara. Ya. Nah, ini tentu akan sangat membantu sekali dalam peningkatan pelayanan kesehatan jiwa di provinsi ini. Ya. Untuk yang lain mungkin akan bertugas, ada yang ke Kabupaten Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, ya, dan lain sebagainya. Saat ini masih banyak tantangan di bidang kesehatan jiwa di masyarakat, yaitu antara lain program kesehatan jiwa anak dan remaja, kemudian lansia, kemudian program bebas pasung, ya, penanganan ODGJ berat, dan kemudian permasalahan penanggulangan nabza. Ya. Nah, jadi dengan semakin banyaknya tenaga psikiater yang ada di Indonesia akan membantu peningkatan program-program kesehatan jiwa di masyarakat tersebut. Kepada para breveters, alumni spesialis kedokteran jiwa yang baru, teruslah meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti berbagai macam seminar, workshop, pelatihan, dan lain sebagainya yang saat ini banyak dilakukan secara daring ataupun dalam jaringan, ya, secara online. Kemudian juga kalau ada waktu dan kesempatan, silahkan untuk meningkatkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya yang lebih tinggi. Kemudian pada akhirnya selamat juga kepada peserta program pendidikan dokter spesialis yang baru di program studi psikiatri FKUSU, Dr. David Adrian Gultom,
Dr. Nabila Aulia Hasanuddin, dan Dr. Rizka Andriani yang telah berhasil lulus seleksi dan mulai menjalani proses pendidikan di program studi psikiatri FKUSU, ya. Nah, ini bersamaan juga dengan di program studi Magister Kedokteran Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Banyak-banyaklah bertanya kepada para senior dan banyak berdiskusi dengan para supervisor agar nantinya dapat menjalani pendidikannya dengan lancar dan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kata sambutan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara kepada Profesor Dr. Aldi Safrudin Rambe, spesialis saraf konsultan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan. Yang saya hormati para Direktur Rumah Sakit, Direktur BLUD Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ilrem, Direktur Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Piringadi Medan, Direktur Rumah Sakit Umum Haji Medan, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Medan, para guru besar, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang Sumatera Utara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan, Ketua dan Sekretaris TKP PPDS FKUSU, para Ketua Departemen, Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran USU, para sejawat yang hari ini dilantik sebagai spesialis, beserta seluruh keluarga yang saya banggakan, para hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti acara pemberian tanda keahlian spesialis walaupun secara virtual. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran USU adalah salah satu departemen kebanggaan di Fakultas Kedokteran USU. Dengan visi menjadi Center of Excellence pendidikan kedokteran jiwa yang mampu bersaing dalam tatanan dunia global pada tahun 2024, Departemen Psikiatri terus membentuk dan melahirkan psikiater yang handal yang kita banggakan bersama. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Ketua Departemen, Ketua Program Studi, para dosen, dan tenaga pendidik di lingkungan Departemen dan Program Studi Psikiatri yang berdedikasi tinggi dalam membimbing para peserta didik sehingga hari ini kembali menghasilkan para dokter spesialis yang baru. Pada hari yang baik ini, Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran USU kembali menghasilkan psikiater-psikiater yang unggul dan terpercaya, yang siap untuk melayani masyarakat Indonesia dimanapun nanti mereka akan ditugaskan. Atas nama pimpinan Fakultas Kedokteran USU, saya mengucapkan selamat kepada lulusan program studi psikiatri kali ini. Dr. Yosefa Hotnauli, MKJ, SPKJ, sebagai alumni ke-117. Dr. Rudi Yusuf, MKJ, SPKJ, alumni ke-118. Dr. Ariwan Selian, MKJ, SPKJ, alumni ke-119. Dr. Julius Martin Siagian, MKJ, SPKJ, alumni ke-120.
Dr. Sri Andriani MKTKJ SPKJ alumni ke-121, Dr. Risni Nanda MKTKJ SPKJ alumni ke-122, Dr. Huzaifah MKTKJ SPKJ alumni ke-123, dan Dr. Bayu Aryatama MKTKJ SPKJ alumni ke-124. Kami berharap ilmu dan pengalaman yang telah Anda peroleh selama masa pendidikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya di tengah masyarakat dan tentunya menjadi bekal bagi Anda untuk siap dan sukses ditempatkan bertugas di mana saja. Kami tetap berharap bahwa setelah menyandang gelar spesialis kedokteran jiwa, ke-8 dokter spesialis yang baru dilantik hari ini tetap mampu menjaga nama baik alma mater, tetap jaga silaturahmi dengan alma mater tercinta, dengan guru-guru yang selama ini membimbing para sejawat. Pada kesempatan ini izinkan juga saya mengucapkan selamat kepada para orang tua, suami, istri, anak-anak dan keluarga besar dari ke-8 dokter spesialis kedokteran jiwa yang baru dilantik atas pengorbanan, kesabaran, dukungan dan dorongannya sehingga para sejawat saya hari ini berhasil meraih apa yang mereka harapkan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada 3 orang dokter peserta program pendidikan dokter spesialis di program studi psikiatri yang baru. Dr. David Adrian Gultom, Dr. Nabilah Aulian Hasanuddin, Dr. Rizka Andriani. Selamat menempuhkan pendidikan dan semoga lancar dalam menjalani pendidikannya. Kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta program pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran USU agar tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan mengikuti seluruh arahan sesuai buku panduan yang telah diterbitkan. Kami ikut berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, para direktur rumah sakit, para dosen, para tendik yang telah membantu sehingga proses pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dapat berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Departemen Psikiatri semakin berjaya dan unggul ke depannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata kenang-kenangan dari dokter spesialis kedokteran jiwa yang baru dilantik. Kepada dokter spesialis kedokteran jiwa yang baru dilantik, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara beserta seluruh jajarannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, para Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan jejaring lainnya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan, Ketua Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Sumatera Utara, Ketua Departemen dan Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Ketua TKP Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, para psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa yang akan dilantik, beserta keluarga yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka penyerahan tanda spesialisasi psikiatri dan perkenalan peserta program pendidikan dokter spesialis psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang baru. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan dan tahun terus berganti. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah hari kemenangan dari perjuangan berat kami. Perjuangan berat dalam belajar hal-hal baru, seperti perjuangan berat
dalam menjalani pendidikan di masa COVID-19 yang tidak hanya menyerang Indonesia, namun juga seluruh dunia. Semenjak COVID-19 hadir, seluruh kegiatan pendidikan sempat terhenti. Kami tidak dapat berkumpul di kelas untuk melakukan tampilan ilmiah bagi sumber pengetahuan pendidikan kami, atau bahkan sekedar berjumpa dengan teman-teman dan juga guru-guru kami. Kami diselimuti rasa khawatir, takut dan juga sedih. Kapankah wabah COVID-19 ini akan berakhir? Jika terus seperti ini, apakah akan mempengaruhi masa pendidikan kami? Namun kemudian kami mulai membuang rasa khawatir, takut dan juga sedih kami. Kami mulai beradaptasi, kami bangkit, kami terus maju demi menyelesaikan pendidikan kami. Kami melanjutkan perjuangan kami dengan tetap melakukan tampilan ilmiah pagi dengan cara daring, tetap melayani pasien walaupun ada sedikit rasa khawatir dan was-was apabila pasien yang kami tangani menderita COVID-19. Perjuangan berat kami tidak hanya sampai di situ. Di masa pendidikan ini, perjuangan berat kami menerima setiap perbedaan pandangan, pikiran, pendapat, baik itu dengan guru-guru kami maupun dengan teman-teman sejawat kami. Perjuangan berat berpisah dari keluarga tercinta dan perjuangan berat untuk keluar dari zona nyaman kami sebelumnya. Dalam perjuangan kami, di sini ada tangisan, ada luka, ada tawa dan canda, ada bahagia dan juga rindu. Dan kami tidak pernah menyerah. Kami terus maju dan berjuang dengan semangat jiwa dan raga kami, hingga pada akhirnya kemenangan dari perjuangan kami ini dapat kami genggam dengan kedua tangan kami. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Prof, dokter, guru-guru kami yang tidak kenal lelah dan sabar dalam membimbing, mengarahkan, mengajarkan, serta memberikan kami ilmu yang sangat bermanfaat, mendukung dan mendorong kami agar kami dapat terus maju dan berkembang. Tidak lupa pula terima kasih kami yang sedalam-dalamnya kepada keluarga tercinta, kepada orang tua, papa, mama, bapak, ibu, ayah dan bunda serta mertua kami yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, yang memberikan dukungan baik material maupun imaterial, yang selalu mendoakan kelancaran pendidikan kami, dan untuk setiap tetes keringat serta air mata mereka yang tidak mungkin tergantikan oleh kami. Kepada suami, istri, dan anak-anak kami, terima kasih atas doa yang telah diberikan, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangatnya kepada kami, yang selalu menjadi tempat kami untuk bercerita dan berkeluh kesah dari beban berat pendidikan kami, dan untuk merelakan waktu yang telah berlalu yang seharusnya dapat kita luangkan bersama. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berjuang bersama kami. Masa pendidikan ini telah banyak mempertemukan kami dengan banyak orang-orang baru, para abang dan kakak senior, teman-teman seperjuangan, adik-adik junior, para perawat dan staf lainnya yang telah menjadi teman dalam perjuangan kami yang tidak mungkin akan kami lupakan. Biarlah ini menjadi cerita dan kenangan manis bagi kami. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu mewujudkan cita-cita kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik ini. Kami menyadari bahwa kami jauh dari kata sempurna yang tidak luput dari kesalahan. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada guru-guru kami, keluarga, abang dan kakak senior, teman-teman serta adik-adik junior kami, apabila dalam masa pendidikan ini kami berbuat atau berkata salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirnya izinkan kami mengucapkan, pada masanya matahari akan terbit, setelahnya barulah kelam perlahan pergi dan mengucapkan selamat berpisah. Sesungguhnya perihnya perpisahan tidaklah seberapa dibandingkan dengan bahagianya suatu pertemuan baru setelah perpisahan itu. Perpisahan pastilah selalu menyakitkan, tapi yakinlah bahwa selalu ada waktu untuk kita dapat bertemu kembali. Di Sumatera Utara ada Danau Toba, di Kalimantan ada kayu ulin. Walau COVID-19 melanda dunia, namun silaturahmi kita tetap terjalin. Demikian dan akhir kata kami ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita masuki acara penyerahan kenang-kenangan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa yang baru. Kami undang dengan hormat Ketua Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara untuk menerima kenang-kenangan dari spesialis kedokteran jiwa yang baru. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan lagu persembahan dari Breveters Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. To be the day to keep the best of me. I'm only one, but not alone. My finest thing is yet unknown. I broke my heart for every game to taste the sweet. I face the pain, I rise the fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time, when I'm more than I thought I could be. And all my dreams are hard away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time, when I'm racing with destiny. Then in that one moment in time, I will feel eternity. I've left to be the fairy pace I wanna know. No time for lace. I've led the plains, now lay the chains here in my hands. Give me one moment in time, when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are hurried away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time, when I'm racing with destiny.
manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahagia. Manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa Patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selanjutnya, kita saksikan bersama pemutaran video lagu Ketenangan Jiwa. Lagu ini merupakan lagu yang khusus diciptakan oleh Ketua Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Dr. Elmeida Effendi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan, di saat pandemi COVID-19. Lagu ini telah dinyanyikan oleh para psikiater dan residen psikiatri di berbagai sentra pendidikan di Indonesia. Video lagu yang akan kami putarkan ini adalah video lagu Ketenangan Jiwa yang dinyanyikan oleh paduan suara Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Oke semua, kita mulai. 1, 2, 3.
Demikianlah acara seremonial kita pada hari ini. Kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu, serta memohon maaf apabila ada kata yang salah, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Demikianlah acara ini. Akhir kata, kami seluruh panitia mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.